Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini, amin. Alhamdulillah, pada hari ini, pada malam ini kita kembali berkumpul di masjid ini untuk mengikuti majelis ilmu. Salah satu yang Allah sangat suka ketika kita melaksanakan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus-menerus menjadikan kita dalam keadaan menuntut ilmu hingga akhir hayat kita nanti. Pada pertemuan sebelumnya, pada pengajian sebelumnya, kita sudah masuk ke pasal yang pertama, yaitu tentang pasal tentang hakikat ilmu, fi mahiyatil ilmi wal fikhi, dan keutamaannya ilmu dan fikih. Pada pengajian sebelumnya sudah kita baca bahwa menuntut ilmu itu hukumnya fardu. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu. Sebelumnya saya mau sampaikan, ini bagian belum pernah pelajari mungkin, tapi saya mau sampaikan sama kalian bahwa Imam Az-Zarnuji ini dari segi mazhab fikihnya itu bermazhab Hanafiyah. Ya, kalau kita bermazhab Syafi'iyah, kalau dia bermazhab Hanafiyah. Sedangkan di dalam mazhab Hanafiyah itu kata fardu itu berbeda dengan wajib. Berbeda dengan kalau kita di mazhab Syafi'i. Kalau kita di mazhab Syafi'i, fardu dan wajib sama. Tapi kalau di mazhab Hanafiyah itu fardu dan wajib itu berbeda. Lebih tinggi tingkatannya, lebih wajib lagi. Ya, yang paling wajib itu namanya fardu. Nah, di sini Imam Az-Zarnuji mengatakan bahwa fardu, menuntut ilmu itu hukumnya fardu. Nah, sangat-sangat wajib. Di atasnya lagi wajib. Ya. Kepada siapa? Kepada setiap muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Tetapi yang wajib dipelajari, yang fardu dipelajari, itu beliau sebut dengan istilah ilmu hal. Ilmu hal. Kalau kita terjemahkan hal itu artinya keadaan. Ya, di sini hal di sini bukan halnya dalam ilmu nahwu. Dalam ilmu nahwu itu salah satu isim yang dinasab itu disebut al-hal. Atau dalam ilmu tasawuf artinya disebut al-hal, maqam dan al-hal. Tetapi di sini ilmu hal yang dimaksud oleh Imam Az-Zarnuji, ilmu hal yang wajib dituntut oleh setiap muslim. Jadi ingat, setiap muslim, tidak terbatas umurnya. Apakah dia pelajar, ataukah dia orang tua, ataukah dia sudah kakek, anak kecil, semuanya wajib belajar. Yang ini saya mau tekankan karena ada istilah yang sering dipakai itu masa wajib belajar. Masa wajib belajar itu saya kurang tahu sekarang berapa usianya. Dulu itu pernah usianya 12 tahun. Ya, wajib belajar sampai umur 12 tahun.
Ya mungkin sekarang sampai 18 tahun atau 16 tahun. Sampai umur 18 tahun wajib belajar. Tetapi kalau Islam, kalau kita merujuk kepada ajarannya Nabi Muhammad, wajib belajar itu sampai mati. Tidak ada istilah berhenti sudah berhenti masanya belajar, tidak ada. Ya. Orang belajar wajib dari lahir ya sampainya mati. Jadi jangan terpenjara sama istilah seperti yang mengatakan bahwa ada masa wajib belajar. Ya, kalau sampai usia 18 tahun ya, tidak seperti itu dalam Islam. Dalam Islam belajar sampai mati. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya tidak wajib belajar, tidak ada itu. Jangan pernah jangan yakini itu bahwa ada masa orang berhenti belajar. Ya. Makanya saya selalu tekankan bahwa berbeda antara seorang santri dengan seorang pelajar, siswa. Ya, kalau santri itu belajar terus menerus. Ya, kalau siswa itu ada masanya. Ya, sampai aliyah atau SMA, aliyah itu sudah berhenti sebagai siswa. Beralih kalau belajar lagi, beralih lagi menjadi mahasiswa. Ya, di atasnya lagi siswa, mahasiswa. Tapi kalau santri tidak ada. Ya, tidak ada. Santri itu orang menuntut ilmu selama ikut pengajian, ikut belajar sama ulama, sama kiai, maka dia tetap disebut sebagai santri. Ya, walaupun berapa usianya. Ya, walaupun sudah berapa usianya, tetap disebut sebagai santri. Karena belajar menjadi santri tidak ada waktunya, tidak ada waktu berakhirnya, tidak ada tamat menjadi santri, tidak ada. Tetap terus menerus menjadi santri. Ya, jadi walaupun kalian sudah mendapat ijazah nanti kelas aliyah, kalau sudah tamat di aliyah, itu bukan berarti bahwa kalian sudah berhenti belajar, sudah berhenti mengaji, tidak. Ya, justru masih terus belajar. Guru Talau Yarham kalau saya tidak salah itu mengaji kepada Guru Kiai Haji Muhammad Nur, Guru Alama Kiai Haji Muhammad Nur itu kurang lebih selama 40 tahun. Selama 40 tahun beliau mengaji. Walaupun padahal beliau ilmunya sudah banyak, sudah mendalam, tapi tetap mengaji sama Guru Al-Allama Kiai Haji Muhammad Nur. Jadi beliau tidak meninggalkan Guru Al-Allama Kiai Haji Muhammad Nur sampai Guru Al-Allama itu wafat. Nanti meninggal baru tidak mengaji. Ya. Jadi masa mengajinya Guru Allahu Yarham kepada Guru Kiai Haji Muhammad Nur itu kurang lebih sekitar 40 tahun. Ya, saya masih sering lihat Guru pergi mengaji. Ya. Kalau saya tidak salah sejak tahun 60 atau lebih ya, lebih 40 tahun. Karena mengaji di Guru Kiai Haji Muhammad Nur itu tahun 60. Dan sampai tahun 2000 berapa itu? 2011, 2011. Jadi ya sekitar 50 tahun mengaji. Tidak sejak Guru Ta'aliyah meninggalkan Kota Sengkang, meninggalkan Bone ke Makassar, beliau langsung mengaji kepada Guru Kiai Haji Muhammad Nur. Itu sampainya Guru Kiai Muhammad Nur meninggal. Padahal kalau mau dihitung-hitung ilmunya, Guru Ta'aliyah sudah banyak ilmunya, tetapi tetap masih mengaji. Nah, banyak santri tamat di pesantren, sudah dapat ijazah, sudah nanggap dirinya sudah ada ilmunya, berhenti mengaji
Nah, ini salah ya, tidak begini pemahamannya orang sebagai santri. Santri itu tidak ada masanya berhenti. Ya. Kalau ada ulama berhenti, ada ulama meninggal, pindah ke ulama yang lain. Ya, jadi selalu saya katakan kepada santri bahwa sekali menjadi santri, santri seumur hidup. Sekali menjadi santri, santri seumur hidup. Tidak ada lagi waktunya untuk berhenti belajar. Terus mengaji. Ya, jangan lagi pernah mengatakan saya tidak belajar maka tua mak tidak belajar mak. Justru semakin tua semakin belajar. Ya, semakin banyak mesti mau dipelajari. Ya. Sayyidah Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib itu tidak berhenti mengaji sama Rasulullah sampai Rasulullah meninggal. Jadi salah kalau dikira Ali bin Abi Thalib yang terkenal sangat cerdas, sangat pintar, dia bilang tidak mengaji mas saya, tidak belajar mas saya sama Nabi Muhammad karena sudah pintar mas. Tidak pernah ada seperti itu. Beliau mengaji sama Rasulullah sampai meninggal. Guru Ta'uliyarham mengaji kepada Guru Kiai Haji Muhammad Nur itu sampainya meninggal. Nanti meninggal baru tidak mengaji. Ya, jadi selalu dikunjungi guru-gurunya. Ya, selalu dikunjungi guru-gurunya, belajar. Yang tentu belajarnya tidak seperti belajarnya di kelas pakai baju seragam, celana abu-abu, celana biru, pakai baju putih, lambang OSIS, bukan begitu. Ya. Tapi datang ke rumahnya, bawa kitab, mengaji. Banyak saksinya ya, banyak saksinya. Tidak pernah Guru Ta'uliyarham itu meninggalkan gurunya sampai gurunya itu Kiai Haji Muhammad Nur itu meninggal. Ya, saya kembali bahwa di kitab Ta'lim Muta'allim ini ada istilah yang dibuat oleh Imam Az-Zarnuji, ada namanya ilmul hal. Ilmul hal itu ya wajib dituntut karena ilmu banyak sekali. Terus ilmu apa yang mau kita pelajari? Ya, ada ilmu bikin roti, ada ilmu bikin kursi, ilmu bikin lemari, ilmu sihir, ilmu macam-macam. Tapi ilmu apa yang mesti wajib dipelajari? Namanya ilmul hal. Kalau dari segi arti, ilmu hal itu namanya ilmu keadaan. Apa itu ilmu hal? Sebelum kita baca, ilmu hal itu adalah ilmu yang mesti kita ketahui atau ilmu yang kita butuhkan saat itu. Ilmu yang saat itu kita butuhkan. Ya. Saya ambil contoh seperti waktu sebelum-sebelumnya. Seperti kalian ini wajib belajar. Maka semua yang mendukung kalian untuk belajar, maka itu wajib kalian juga pelajari. Seperti kalian wajib belajar fikih, maka ketika kemarin itu orang belajar menggunakan Zoom, belajar pakai Zoom, jangan bilang oh tidak wajib dia belajar karena tidak kutaji pakai Zoom. Tidak boleh. Saat itu juga belajar menggunakan Zoom wajib. Tidak bisa orang mengatakan bahwa tidak wajib ya saya belajar pakai Zoom karena tidak kutaji gunakan maka belajar Zoom itu wajib karena saat itu dibutuhkan. Ya, pakai Zoom tidak mungkin kita belajar tanpa menggunakan Zoom, maka menggunakan Zoom juga itu harus dipelajari. Halnya di situ, keadaannya di situ, dia membutuhkan, dia harus mempelajari Zoom. Ya, harus mempelajari Zoom. Seperti juga kalau ada seorang guru
seorang guru wajib hukumnya belajar bagaimana caranya menjadi guru. Kenapa? Karena dia butuhkan saat itu. Dia butuhkan bagaimana caranya menjadi guru. Ya. Tukang batu wajib hukumnya mempelajari bagaimana caranya membangun bangunan. Apa bedanya pasir dengan semen? Ya, apa bedanya paku dengan mort? Ya, itu ilmu pada saat itu dia butuhkan karena berhubungan dengan kehidupannya. Jadi ilmu hal itu ada yang membagi dua. Ilmu hal itu ada yang membagi dua. Ada ilmu agama, ilmu din, dan ada ilmu ma'isyah. Ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Seperti orang yang bekerja pekerjaan tertentu, maka yang terkait dengan pekerjaannya itu dia harus pelajari juga itu. Seorang tukang cukur harus pelajari bagaimana caranya menjadi tukang cukur yang benar. Ya. Orang yang menjadi tukang listrik, tukang AC, maka dia harus pelajari itu karena jangan sampai dia mengerjakan sesuatu tidak dia ketahui bagaimana caranya digunakan. Ya, jadi seorang guru tidak boleh mengajar kalau dia tidak tahu bagaimana caranya mengajar. Tidak tahu caranya bagaimana caranya mengajar murid. Dia harus pelajari juga itu. Itu terkait dengan ilmu ma'isyah. Sedangkan ilmu agama, ilmu agama itu apa yang kita butuhkan sekarang. Contoh, kita diwajibkan setiap dalam sehari 5 kali sholat. Wajib melaksanakan sholat. Maka wajib hukumnya kita mempelajari sholat. Tidak boleh kita mengatakan tidak mesti saya pelajari sholat. Kenapa? Karena itu halnya, keadaannya, situasinya membutuhkan dia harus mengetahui tentang sholat. Maka wajib hukumnya mempelajari sholat dan semua yang terkait dengan sholat. Wudunya, cara membersihkan najis, cara mensucikan hadas, cara berpakaian menutup aurat, menghadap kiblat, cara menjadi makmum kalau dia selalu menjadi makmum, cara menjadi imam kalau dia adalah seorang imam. Ilmu halnya imam itu harus mempelajari bagaimana hukumnya menjadi imam. Ya, apa-apa yang perlu diketahui oleh seorang imam. Ya, wajib membaca bagus bacaan Qur'annya. Itu ilmu halnya. Jadi ilmu hal itu adalah ilmu yang dibutuhkan saat itu, baik yang terkait dengan dunia atau yang terkait dengan agama, ya, terutama agama. Jadi ada yang mengatakan ilmu hal itu yang terkait dengan usuluddin dan fikih. Nah, dasar-dasar bagaimana siapa itu Allah, ya, siapa itu Allah, siapa itu Muhammad, apa artinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, apa artinya Allahu akbar, apa artinya al-fatihah, apa artinya tahiyat. Itu harus dia tahu. Kenapa? Karena terkait dengan halnya, keadaannya, yaitu menjalankan sholat. Ya. Kalau santri, siswa, ya maka semua pelajaran yang di sekolah itu adalah ilmu hal, harus diketahui semua itu. Yang kemarin ya kita baca sampai hifzul hal. Wa yuftaradu ala muslimin wa yuftaradu, yang lanjutannya minggu lalu, wa yuftaradu, dan diwajibkan ala muslimin, alal muslimi, kepada muslim, termasuk juga muslim perempuan, talabu menuntut, talabul ilmi, menuntut ilmu,
Talabul ilmi menuntut ilmu ma yaqa'u lahu, apa yang yaqa'u lahu, terjadi lahu baginya. Talabul ilmi ma yaqa'u, ilmu apa yang yaqa'u lahu, terjadi lahu baginya, fi halihi pada keadaannya. Jadi bagaimana keadaannya, maka dia harus ketahui itu. Kalau ada orang kena sakit kanker, ya keadaannya dia kena sakit kanker, maka dia harus mempelajari bagaimana caranya mengobati sakitnya itu. Ya, keadaannya menuntut dia harus seperti itu, karena kalau dia tidak obati maka dia bisa menyebabkan kerusakan pada dirinya. Ada orang yang ada orang yang namanya terpilih menjadi jamaah haji, ada orang yang terpilih namanya naik menjadi jamaah haji, maka pada saat itu juga wajib hukumnya dia mempelajari bagaimana manasik haji, karena pada waktu itu dia mau pergi melaksanakan haji. Nah, beda kalau kondisi saat sekarang. Kalau saat sekarang namanya belum mau melaksanakan haji, maka belum wajib hukumnya, belum fardu baginya untuk mempelajari tentang haji. Berbeda kalau namanya sudah terpilih akan melaksanakan haji beberapa bulan kemudian, maka pada saat itu juga ilmu halnya adalah dia harus mempelajari haji. Nah, ini kalau yang terkait dengan agama, mau masuk bulan puasa, maka wajib hukumnya kita mempelajari bagaimana puasa, apa yang membatalkan puasa, cara niatnya, waktunya, itu semua harus dipelajari itu. Kenapa? Karena keadaannya sudah memasuki waktunya itu. Dan kalau terkait dengan urusan duniawi, kehidupannya, kalau dia menjadi ojek online, maka dia harus mempelajari bagaimana caranya menjadi pengojek yang benar, yang sesuai dengan yang seharusnya. Ya, kalau dia terpilih menjadi pedagang, penjual, maka dia harus pelajari bagaimana ilmunya berdagang. Ya, baik ilmu secara ekonominya ataupun ilmunya dari segi hukum Islamnya. Jangan sampai dia menjual sesuatu yang dilarang. Ya, cara menjualnya terlarang. Ya. Jadi seorang pedagang, ilmu halnya adalah dia harus mempelajari ilmu tentang berdagang, menjual. Ya. Itu ilmu halnya karena terjadi pada kehidupannya langsung. Fi ayyi halin kana, fi ayyi halin kana, fi pada ayyi halin kana, pada keadaan apapun itu. Ayyi halin kana, pada keadaan apapun itu. Saya artikan bebas ya, artikan tidak sesuai dengan arti kata perkataannya. Ya, maksudnya situ bagaimanapun keadaannya, maka dia harus mempelajari ilmu yang terkait dengan keadaannya itu. Ya. Seorang pilotnya harus mempelajari bagaimana caranya menjalankan pesawat yang secara benar. Kalau bahasanya itu, setiap orang harus profesional dalam bidangnya. Seorang guru harus profesional dalam bidangnya sebagai guru, tidak asal-asal mengajar. Seorang petani harus profesional dalam
bidang pertanian. Seorang dai, ya dia harus profesional dalam bidang dai, tidak asal-asal menyampaikan dakwah tapi tidak tahu ilmunya dalam berdakwah. Ya akhirnya dalam dakwahnya kata-katai orang dan bilang-bilangnya orang. Nah ini orang yang tidak profesional, tidak mengerti ilmu halnya, padahal dia seorang dai penceramah, maka dia harus pelajari bagaimana caranya ilmunya berdakwah. Ya orang yang mengurus masjid, takmir masjid, orang yang mengurus masjid, maka ilmu halnya orang yang mengurus masjid, maka dia harus tahu fiksinya masjid, tahu fiksinya masjid, bagaimana hukumnya mengelola masjid. Karena banyak itu orang sekarang menjadi takmir masjid tapi tidak tahu bagaimana caranya menggunakan masjid. Akhirnya masjid dijadikan sebagai tempat pengumuman. Semua pengumuman ada semua di masjid. Ya, orang mau vaksin, orang yang mau KB mau imunisasi diumumkan semua di masjid. Nah ini perlu dipertanyakan ilmu tentang bagaimana mengelola masjid. Ya, jadi ilmu halnya orang yang menjadi takmir masjid, pengurus masjid, maka dia harus tahu bagaimana caranya mengurus masjid. Ya, ada itu biasa orang kalau tidak ada jamaah, kalau ada jamaah tidak ribut, ya teriak-teriak di masjid. Nanti kalau ada jamaah baru tidak teriak-teriak, padahal dia adalah pengurus masjid, pengelola masjid. Nah ini dia tidak tahu caranya ini. Ada barang hilang, semua barang hilang diumumkan. Ya, padahal dalam fikih mengurus masjid itu bahkan ada fikihnya itu. Kalau ada orang yang mencari barang yang hilang di masjid, doakan mudah-mudahan tidak temukan itu barangnya. Saking masjid harus dijaga. Nah, jadi ilmunya orang yang mengurus masjid, takmir masjid itu dia harus tahu fikihnya masjid. Ya, tidak asal-asal mengurus masjid. Fa innahu sesungguhnya la budda ini sama artinya wajib baginya. La budda harus baginya minas sholati, wajib baginya salat. La budda lahu minas sholati, wajib baginya salat. Fayuk taradu, maka fardu atau wajib. Alaihi, baginya, maka wajib baginya. Ilmu ma yaqa'u lahu, apa yang terjadi baginya atau padanya, apa yang terjadi padanya. Ya, jadi kalau kita wajib melaksanakan salat, maka semua yang terkait dengan salat itu wajib kita pelajari. Fi sholatihi, di dalam salatnya. Apa yang terjadi dalam salatnya maka semua harus dia pelajari. Bagaimana caranya ruku, bagaimana caranya sujud. Kalau sujud ada berapa anggota tubuh yang harus menyentuh tanah, menyentuh lantai. Apa yang dibaca, berniat kapan dibaca itu niat. Ya, banyak orang itu tidak tahu itu. Ya, dia kira itu berniat ketika sebelum salat, sebelum takbir. Ya, bukan niat namanya itu. Ya. Ketika takbir, ya, yang dia baca bagaimana? Aminnya bagaimana? Al-Fatihahnya, huruf-hurufnya Al-Fatihah benar apa tidak? Maka semua yang terkait dengan salat dia wajib pelajari. Ya, semua yang terjadi pada dirinya ketika salat maka wajib dia pelajari.
menghadap kiblatnya, arah kiblatnya di mana, waktu salatnya bagaimana, cara mensucikan hadas kecil, hadas besar, hadas kecil, cara membersihkan najis, ya, pakaiannya bagaimana, apa auratnya sampai di mana batasnya, ya. Kalau salat berjamaah bagaimana hukumnya dalam salat berjamaah, apa-apa saja yang mesti dia ketahui tentang salat berjamaah. Seorang imam apa yang harus diketahui seorang imam, ya. Itu adalah ilmu halnya. Jadi ini yang dikasih contoh di sini Syekh Sarnoji memberikan contoh tentang salat. Tentang salat. Jadi ilmu hal itu tergantung keadaan apa yang dialami. Keadaan apa yang dialami seperti kalian sekarang. Sekarang kalian pengajian. Tidak mungkin kalian harus memiliki kitab. Kalian tidak mengaji namanya kalau tidak menggunakan kitab, maka memiliki kitab, membawa kitab, mengertikan kitab itu semuanya terkait dengan itu. Ya. Tidak boleh lagi lebih dulu guru datang dibandingkan siswanya, santrinya. Ya. Harus tahu di kapan, ya, intinya apa yang saya katakan tadi. Harus, ya, kalau bahasanya itu profesional. Mungkin kalian masih ada yang belum tahu artinya profesional. Ya, harus menguasai apa yang harus dia mau kerjakan itu. Seorang santri harus tahu bagaimana caranya menjadi santri. Seorang santri harus tahu bagaimana caranya menjadi santri. Seorang guru harus tahu bagaimana caranya menjadi guru. Seorang pilot harus tahu bagaimana cara menjadi pilot. Seorang pedagang, penjual harus tahu bagaimana caranya berdagang. Ya. Seorang pengojek harus tahu bagaimana caranya mengojek. Ya, bagaimana batasan-batasannya mengojek. Ya. Seorang petani harus tahu semua itu. Jadi itu ilmu halnya. Jadi bukan cuma dalam bidang agama, tapi juga dalam bidang kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan ilmu maisha. Nah, ilmu maisha, ilmu kehidupan. Pengurus takmir masjid, marbot, dia harus tahu bagaimana caranya memfungsikan masjid. Ya, bagaimana caranya memfungsikan masjid. Ada itu orang marah-marah, nalarang ke orang masuk, nalarang ke anak-anak yang masuk dalam masjid. Nah, bilang ribut ki. Nah, ini jelas tidak tahu caranya mengelola masjid. Padahal tidak boleh dilarang, disuruh saja diam. Bukan disuruh keluar, karena kalau disuruh keluar tidak sembahyang kita anak-anak kan. Ini orang yang tidak tahu. Jadi marah kalau masjid kotor. Ya, padahal masjid kalau kotor itu artinya ada orang salat. Kalau masjid bersih sekali, tidak kotor ke masjid sekali, artinya tidak ada orang sembahyang di situ. Marah kalau airnya masjid habis. Ya, justru kalau airnya masih habis, alhamdulillah. Kenapa? Karena ada orang yang berwudu, ada orang yang salat. Jadi kalau mau ya masjid itu tidak apa-apa ramai terus dipenuhi orang, ya. Kotor masjid, ya justru tugasnya di situ pengurus masjid untuk membersihkan. Jadi dikasih amanah menjadi petugas masjid, tapi tidak tahu bagaimana caranya mengelola masjid. Nah, ini tidak ilmu hal ini. Ya, ini tidak ilmu hal. Dulu itu Guru Talayaham bilang ribunya anak kecil di masjid itu seperti ribunya azan. Artinya dimaklumi, ya, di azan itu kan ribu, teriak-teriak orang. Anak kecil ya bukan yang seperti kalian. Kalau kalian ini sudah dia besar, ya masih kecil-kecil itu, ya masih balita itu. Ya, itu yang kalau ke masjid yang kadang tidak bisa dia kontrol dirinya. Nah, begitu tuh kalau ribut itu dimaklumi. Ya, justru dia dididik untuk mengenal masjid sejak dini. Nah, tapi kalau seperti santri ini itu bukan lagi anak kecil yang begini mesti dimarah-marahi. Ya, tapi juga dimarah-marahinya jangan berlebihan.
fi salatihi dalam salatnya bikadri sesuai ma yuaddi bihi apa bikadri sesuai apa yuaddi bihi dia melaksanakannya seperti kita wajib hukumnya salat, maka kita harus tahu Al-Fatihah. Tapi Al-Fatihah cukup yang mau kita baca. Huruf-hurufnya, maknanya harus kita tahu. Tapi kalau mengenai Al-Fatihah itu perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada berapa ayatnya, ada berapa hurufnya, ada di mana diturunkan, asbabun nuzulnya apa, dia makkiyah atau madaniyah, secara mendalam itu tidak mesti itu yang begitunya. Ya walaupun terkait dengan Al-Fatihah. Nah, cuma yang dibutuhkan itu apa yang membuat kita bisa melaksanakan salat. Jadi mengenai perbedaan pendapat Bismillahirrahmanirrahim, kenapa bisnya itu tidak ada alifnya? Kenapa langsung Bismillahirrahmanirrahim? Padahal dalam ikra bismi ada alifnya di situ. Nah, bismi rabbika, tidak perlu kalian tahu itu. Untuk hal-hal yang seperti itu, ya cukup saja bagaimana caranya kalian melaksanakan sholat, bagaimana caranya kalian membaca Al-Fatihah dengan benar. Ya, tidak perlu kalian disibukkan dengan persoalan-persoalan perbedaan pendapat. Ya, ada yang baca Maliki Yaumiddin, ada yang baca Maliki Yaumiddin. Ya, nah, itu bukan bidangnya kalian itu. Ya, baca kunut, ya silakan baca di kunut saja, tidak usah kalian terlibat dalam perbedaan pendapat mengenai apa itu kunut sampai di mana, yang mana yang wajib, tidak mesti. Ya. Kenapa ada yang wajib, ada yang tidak, tidak usah kalian, karena itu tidak membuat kalian tidak membantu kalian dalam melaksanakannya. Oh ya, nanti kita lanjut, waktunya sudah masuk ini. Ya wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamdan syakirin hamdan yuafi ni'mal mazidah. Ya rabbana lakal Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin waj'alna min ibadikas salihin. Waghfir lana wa liwalidi wa walidina wa limasyayikhina wa limasyayikhina wal mu'minina ala kulli syai'in qadir. Allahumma la sayyidina Muhammadan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah. Alhamdulillah min al-Fatihah. Ya kunawud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.